tadi. Itulah 7 ayat yang sakti pada tubuh kita, yang membangun, yang menyusun tubuh kita. Jadi tubuh kita itu adalah bangunan yang kokoh yang Allah ciptakan, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Memancar ke pusat energi dan kembali kepada kita, itu berada di dalam pengawasan pusat energi. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita sekarang ini, kita akan membahas sebuah bangunan yang kokoh bisa runtuh setelah diletakkan ayat-ayat sakti di dalamnya. Bangunan apa yang dimaksud di dalam bahasan sekarang ini? Ayat-ayat sakti apa yang dimaksud di dalam bahasan sekarang ini? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, sesungguhnya kita semua sudah memahami, sudah mengetahui bahwa kita hidup di bumi ini, hidup di alam dunia ini adalah sebagai wakil Allah, adalah sebagai khalifah fil ardi. Karena itu kita semua mempunyai tugas. Tugas kita semua adalah untuk membangun di bumi ini, untuk berbuat baik, untuk memakmurkan bumi. Nah, karena itu kita diberikan tubuh fisik oleh Allah, badan fisik oleh Allah supaya kita bisa menjalankan tugas kita di bumi ini. Tubuh fisik kita itu, badan kita itu tersusun, terbangun dari organ tubuh, dari berbagai organ tubuh yang dikategorikan menjadi 7 organ tubuh. Yang ke-1 adalah otak, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang ke-4 tangan, yang ke-5 badan dan isinya, yang ke-6 kelamin, dan yang ke-7 adalah kaki. Nah, itulah 7 ayat yang berulang-ulang, 7 organ tubuh pada kita. Itulah 7 ayat sakti pada tubuh kita. 7 ayat yang berulang-ulang di dalam Al-Quran adalah 7 surat. Maksudnya 7 ayat daripada surat Al-Fatihah. Nah, kalau di dalam tubuh kita adalah 7 organ tubuh yang disebutkan tadi. Itulah 7 ayat yang sakti pada tubuh kita, yang membangun, yang menyusun tubuh kita. Jadi tubuh kita itu adalah bangunan yang kokoh yang Allah ciptakan, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, supaya kita bisa menjalankan tugas kita. Nah, selanjutnya kita diberikan tubuh fisik oleh Allah. Jadi tubuh fisik kita itu pada hakikatnya adalah otak. Jadi otak nanti bisa memerintahkan kepada organ tubuh yang lainnya. Di dalam otak ada energi yang namanya pikiran. Jadi apa yang dipikirkan nanti oleh otak itu nanti bisa diperintahkan kepada organ tubuh. Baik itu pikiran yang baik maupun pikiran yang tidak baik. Jadi selamat atau tidak kita di bumi ini, hidup di bumi ini, sukses atau tidak kita berbuat baik di bumi ini, membangun di bumi ini, tergantung daripada otak, tergantung daripada pikiran. Kalau pikiran nanti memerintahkan, otak memerintahkan kepada organ tubuh untuk berbuat yang tidak baik, nah maka tubuh kita pun, diri kita pun akan celaka. Selanjutnya kita di dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah fil ardi, sebelumnya kita harus mempersiapkan diri. Nah, kita harus punya ilmu, harus punya pengetahuan, harus punya keahlian, harus punya skill. Karena manusia hidup di bumi ini nanti berbuat atau membangun sesuai dengan
ilmunya masing-masing sesuai dengan keahliannya masing-masing. Karena itu, Allah memberikan kepada manusia ilmu dan ayat-ayat. Ada yang disebut dengan ilmu hati, adalah ilmu hakikat ma'rifat. Ada juga yang disebut dengan ilmu lisan, adalah ilmu pengetahuan umum, termasuk juga di dalamnya ilmu syariat. Ada yang disebut juga dengan ilmu hidup, adalah ilmu yang berkaitan dengan ruh, jiwa, nyawa. Ada juga ilmu yang disebut dengan ilmu tentang kehidupan, adalah yang berkaitan dengan badan fisik kita dan kehidupannya di bumi ini. Juga Allah memberikan ayat-ayat kepada kita. Ada yang disebut dengan ayat-ayat mutasabihat, adalah ayat-ayat yang bersifat perumpamaan. Atau ada juga makna kias, atau disebut juga dengan ayat-ayat yang bermakna kias. Ada juga ayat yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat, adalah ayat-ayat yang bersifat lugas. Nah, kita hidup di bumi ini sesuai dengan ilmu dan keahlian kita. Nanti kita berbuat baik di bumi ini. Nah, di dalam prakteknya, manusia berbuat baik, membangun di bumi ini dan membangun dirinya. Dikelompokkan menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang ke satu, ada ayat yang menyebutkan, saya sebutkan artinya saja. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Nah, kelompok yang kedua kemudian terjatuh ke dalam jurang yang sedalam-dalamnya. Sukses atau kita tidak membangun di bumi ini, selamat atau celaka kita hidup di bumi ini tergantung daripada otak kita, tergantung dari pikiran kita. Kalau kita ingin sukses, ingin selamat di dalam membangun, di dalam berbuat baik, dalam hidup di bumi ini, yang pertama yang harus kita rubah, yang harus kita kendalikan adalah otak, adalah pikiran. Jadi harus selalu berpikir yang baik, harus selalu berplanning, berencana yang baik, dan berproses yang baik, dikerjakan dengan baik. Niscaya nanti hasilnya juga baik, akan mencapai suatu level sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Dan itu adalah memudahkan kita manusia untuk kembali ke alam awal mula, yaitu alam ruh, alam surga. Dan sebaliknya, apabila kita manusia tidak bisa merubah pikiran, merubah otak, tidak bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan otak kita, nanti pikiran akan menjadi liar, tidak terkendali, bisa nanti selalu berpikiran yang tidak baik, selalu berencana, berplanning yang tidak baik, selalu mengerjakan yang tidak baik. Nanti hasilnya itu adalah bukan mencapai level yang sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya. Akan tetapi sebaliknya akan masuk ke dalam jurang yang sedalam-dalamnya, akan masuk ke dalam jurang neraka yang sedalam-dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan sebuah bangunan yang kokoh akan runtuh berserak setelah diletakkan ayat-ayat sakti di dalamnya. Jadi tubuh kita itu adalah bangunan yang kokoh yang disusun atau terbangun dari berbagai macam organ tubuh yang disebut dengan ayat-ayat sakti tadi. Bisa runtuh berserak-serak karena tidak bersyukur tubuh kita beserta organ tubuhnya beserta ayat-ayat saktinya tidak bersyukur, tidak digunakan di dalam kebaikan. Jadi apabila kita pada hari ini mendapatkan kehidupan yang luas, yang lapang, serba mudah, nah itu berarti kita kehidupan surgawi karena kita di masa lalu selalu berpikiran yang baik, selalu berplanning yang baik, selalu berencana yang baik, selalu mengerjakan yang baik. Dan memang itu adalah tugas kita sebagai wakil Allah di bumi ini. Dan sebaliknya, apabila pada saat ini kita mendapatkan kehidupan yang sempit,
serba susah, banyak penyakit, musibah, penderitaan. Itu adalah kehidupan neraka. Itu karena kita di masa lalu selalu berpikiran yang tidak baik, selalu berencana yang tidak baik, selalu berbuat yang tidak baik. Nah, sehingga akibatnya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan neraka. Jadi apapun yang dilakukan, baik dan buruknya, apapun yang dipikirkan, baik dan buruknya, yang diucapkan, baik dan buruknya, yang dilakukan baik ataupun buruk oleh kita, akan memancar. Nah, itu adalah energi. Energi itu adalah hidup. Memancar ke pusat energi dan kembali kepada kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita ucapkan baik ataupun buruk. Jadi apa yang kita lakukan semua itu berada di dalam pengawasan pusat energi. Jadi pikiran-pikiran kotor itu adalah perbuatan-perbuatan kotor itu adalah ucapan-ucapan kotor itu adalah seumpama virus yang menyebabkan penyakit, yang menyebabkan penghambat di dalam kita, perjalanan kita di bumi ini, di alam dunia ini menuju kepada level yang sebaik-baiknya. Pikiran kotor, perbuatan kotor, ucapan kotor, seumpama kabut, kegelapan yang menghalangi perjalanan kita untuk mencapai kepada level yang sebaik-baiknya, kepada bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ingin sukses di dunia ini, membangun di dunia ini, berbuat baik di dunia ini, maka kendalikan pikiran kita, dan pikiran harus tunduk kepada rasa, otak harus tunduk kepada hati. Nah, di dalam hati ada energi yang namanya rasa. Jadi hati itu adalah pusat keyakinan, pusat legalitas. Bahkan hati itu adalah sumber atau pusat daripada ilmu, khususnya ilmu-ilmu hakikat ma'rifat. Jadi hidup kita di bumi ini sebagai khalifah, sebagai wakil Allah adalah untuk membangun, untuk berbuat baik, adalah sebagai jembatan juga, sebagai jalan kita menuju kita pulang ke awal mula kita, ke alam awal mula kita, yaitu alam ruh, alam malaikat, alam kesadaran, alam surga. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Kita semua sedang belajar, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.